Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin dosen menyesuaikan. Kami dari kelompok 4, kelas MTJ 312 akan membahas topik agresivitas massa. Adapun nama kelompok kami sebagai berikut. Pertama, saya sendiri Bayu Anggoro. Yang kedua ada rekan Diavira Windiarani. Yang ketiga ada Muhammad Agung Zulhaq. Yang terakhir ada Rafiza Anugrah Mahisa. Kemudian topik pembicaraan presentasi kami pertama adalah definisi dan teori tentang perilaku agresif, yang kedua tentang kekerasan kolektif, kemudian tahap kerusahan massa dan hal pemicu perilaku agresif. Yang pertama, definisi dan teori. Agresivitas menurut Baron Berkowitz maupun Aronson adalah tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelakakan individu yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Schneider mendefinisikan agresi sebagai suatu bentuk respon yang mencari pengurangan, ketegangan, dan frustasi melalui perilaku yang menurut memaksa dan menguasai orang lain. Kemudian bentuk-bentuknya adalah pendapat ini dikemukakan oleh Bass, di mana agresivitas memiliki 8 jenis, yaitu agresivitas fisik aktif yang dilakukan secara langsung, seperti menusuk, memukul, atau mencubit. Kemudian ada agresi fisik tidak aktif yang dilakukan secara tidak langsung, seperti menjebak atau mencelakakan orang. Kemudian ada agresivitas fisik pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya memberikan jalan untuk orang lain. Selanjutnya, yang agresivitas fisik pasif dilakukan secara tidak langsung, misalnya menolak untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada agresivitas verbal aktif secara langsung, misalnya mencaci maki orang lain, menusuk, memukul. Kemudian ada agresivitas verbal aktif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya menyebarkan gosip yang tidak benar atau hoax. Kemudian ada 2 jenis yang terakhir, agresivitas verbal pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya tidak mau berbicara kepada orang lain. Kemudian yang terakhir ada agresivitas verbal pasif fisik aktif yang dilakukan secara tidak langsung, misalkan diam saja maupun tidak setuju. Adapun teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ada 3 jenis teori, yaitu teori psikoanalisis, teori etologi, dan teori sosiobiologi. Untuk teori psikoanalisis dapat diartikan menurut Sigmund Freud, seorang tokoh psikoanalisis mengklasifikasikan insting individu ke dalam 2 bagian, yaitu insting kehidupan dan insting kematian, di mana insting kehidupan mengandung energi konstruktif dan seksual, sedangkan insting kematian mengandung energi destruktif. Kemudian teori selanjutnya adalah teori etologi. Menurut Lawrence, sebagai tokoh etologi berpendapat bahwa agresivitas adalah insting berkelahi yang dimiliki oleh makhluk hidup yang ditujukan pada spesies sama. Perkelahian antar anggota spesies tidaklah merupakan kejahatan karena fungsinya untuk menyelamatkan kehidupan salah satu spesies terhadap gangguan. Kemudian ada teori sosiologi. Menurut teori ini, makhluk hidup dari berbagai spesies cenderung menunjukkan pola-pola perilaku sosial tertentu demi kelangsungan hidupnya. Makhluk melakukan tindakan agresi karena fungsi tindakan tersebut adalah sebagai untuk usaha melindungi dirinya sendiri. Kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara bersama-sama. Kekerasan kolektif ini berkaitan dengan irasionalitas, emosionalitas, dan peniruan individu yang lepas dari pembatasan sosial suatu organisasi. Nah, jenis-jenis kekerasan kolektif. Yang pertama, yakni mob violence, 2 gang violence, 3 syndicate violence, 4 hate crime, 5 domestic terrorism, 6 lethal violence by the government, 7 genocide. Nah, yang pertama mob violence. Mob violence disebut juga kerusuhan. Kerusuhan memiliki karakteristik yang umum, yaitu emosional, irasional, dan like-mindedness. Nah, selanjutnya geng violence atau tawuran. Anak remaja yang berkelahi antar geng dengan nuansa kriminal. Di Amerika Serikat biasanya terdiri dari laki-laki yang berasal dari etnis minoritas yang bergabung karena kebutuhan memiliki dan definisi diri dan rasa kebanggaan. Yang ketiga yakni syndicate crime. Kejahatan sindikat
merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, misalnya perjudian, prostitusi, pemerasan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu hate crimes, kejahatan yang bermotivasikan kebencian meningkat di Amerika. Kejahatan jenis ini melibatkan kekerasan secara langsung kepada anggota ras, agama, minoritas etnis, mayoritas kelompok, perempuan, lesbian, gay, dan biseksual. Selanjutnya ini domestic terrorism. Terorisme adalah suatu strategi yang melibatkan ancaman atau menggunakan kekerasan yang ditujukan kepada orang, biasanya sipil ataupun kekayaan. Tujuannya dapat bersifat politis, agama, dan bermaksud untuk memaksa pemerintah, organisasi, atau segmen dari masyarakat agar memenuhi tuntutan dari teroris. Lethal violence by the government. Contohnya pembunuhan yang dilegitimasi oleh pemerintah dalam bentuk kekuatan polisi, perang, dan tindakan kekerasan oleh agen-agen pemerintah dan departemen adalah biasa. Hal ini dikarenakan negara memiliki monopoli melegitimasikan penggunaan kekerasan untuk melindungi masyarakat baik dari luar maupun dari dalam. Nah, yang terakhir yakni pembinasaan atau genocide, pembinasaan secara sistematis terhadap etnis, agama, politik, dan etnis tertentu. Semakin demokratis dan kurang totaliter suatu pemerintah, maka semakin sedikit democide atau genocide yang dilakukan oleh pemerintah yang terjadi. Penyebab utama democide adalah kekuasaan yang tak terkontrol di tangan seorang diktator yang menjustifikasi pembunuhan atas nama kesatuan nasional, kemurnian ras, kemenangan, doktrin, atau utopia. Tahapan kerusuhan massa. Kerusuhan massa dapat pula dianggap sebagai praktik yang lazim terjadi apabila kerumunan orang sedang berkumpul untuk suatu tujuan tertentu, seperti menonton hiburan, melampiaskan perasaan atau unjuk rasa, dan lain sebagainya. Menurut Neil Joseph Schmelzer, ahli sosiolog asal Amerika, kekerasan massa terjadi melalui 5 tahapan. Apa saja 5 tahapan tersebut? Berikut akan kita bahas. Tahapan yang pertama yaitu situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan akibat struktur sosial tertentu. Contohnya seperti tidak adanya sistem tanggung jawab yang jelas dalam masyarakat. Dan contoh lainnya yaitu tidak adanya saluran untuk mengungkapkan kejengkelan-kejengkelan dan sarana untuk berkomunikasi. Jadi, ini merupakan tahapan pertama dari kerusuhan massa tadi. Selanjutnya, tahapan yang kedua, yaitu kejengkelan atau tekanan sosial, yaitu kondisi karena sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai norma yang sudah dilanggar. Jadi pada tahapan kedua ini, timbul tekanan sosial serta kejengkelan dari masyarakat sendiri karena merasa bahwa nilai dan norma banyak yang sudah dilanggar. Contoh saja seperti masyarakat yang merasa bahwa pemerintahan tidak selaras dengan apa yang mereka inginkan dan banyak hal-hal yang melenceng dari norma seperti korupsi dan lain sebagainya. Maka ini dapat menimbulkan kejengkelan di masyarakat sehingga menimbulkan kerusuhan massa. Lanjut, tahapan 3, berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu seperti pemerintah, ras, dan agama. Jadi, pada tahapan 3 ini, masyarakat mulai menimbulkan prasangka-prasangka kebencian yang memicu akan adanya kerusuhan massa tadi. Lanjut ke tahapan 4, yaitu mobilisasi massa untuk bereaksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Di tahapan 4 ini, massa mulai bergerak untuk melakukan unjuk rasa dan lain sebagainya. Dan selanjutnya tahapan terakhir yaitu tahapan 5 adalah kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Pada tahapan kelima ini kita dapat melihat seperti
Pada saat unjuk rasa, aparat akan berjaga di sekitar dan mengamankan agar tidak terjadi kerusuhan massa tadi. Baik, yang selanjutnya adalah hal-hal pemicu tindakan agresif. Tindakan agresif memang dapat dipicu oleh beberapa hal, contohnya adalah stres. Rushton, Capaldi, dan Paris pada tahun 1984 menyatakan bahwa stres muncul karena adanya ancaman terhadap kesejahteraan fisik dan psikis, serta adanya perasaan bahwa individu tidak mampu mengatasinya. Yang selanjutnya adalah deindividualisasi. Deindividualisasi mencakup hilangnya tanggung jawab pribadi dan meningkatnya kepekaan terhadap apa yang dilakukan kelompok. Dalam artian, setiap orang dalam kelompok beranggapan bahwa tindakan mereka adalah bagian dari perilaku kelompok yang menyebabkan orang kurang merasa bertanggung jawab atas tindakannya dan kurang menyadari konsekuensinya sehingga dapat muncul tindakan agresivitas. Yang selanjutnya ada kekuasaan. Para pemegang otoriter amat lazim mengeksploitasi kepatuhan pengikutnya untuk menyingkirkan oposan-oposan dalam rangka memelihara establishment kekuasaannya. Bahkan kepatuhan itu sendiri diduga memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecenderungan dan intensitas agresi individu. Yang selanjutnya adalah senjata. Terdapat dugaan bahwa senjata memainkan peranan dalam agresi, tidak saja karena fungsinya yang mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan agresi, tetapi juga karena efek kehadirannya sendiri. Yang selanjutnya adalah provokasi. Mayor tahun 1971 menyatakan bahwa provokasi bisa mencetuskan tindakan agresif, karena provokasi itu dapat dilihat oleh pelaku agresi sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan respon yang agresif. Selanjutnya adalah lingkungan. Terdapat 7, yakni kemiskinan. Dalam situasi-situasi yang dirasakan sangat kritis bagi pertahanan hidupnya, dan ditambah dengan nalar yang belum berkembang optimal, anak-anak seringkali dengan gampang bertindak agresi, misalnya dengan cara memukul, berteriak, dan mendorong orang lain sehingga terjatuh dan tersingkir dalam kompetisi, sementara ia akan berhasil mencapai tujuannya. Yang selanjutnya ada anonimitas. Bila seseorang merasa anonim, ia cenderung berperilaku semaunya sendiri, karena ia merasa tidak lagi terikat dengan norma masyarakat dan kurang bersimpati pada orang lain. Yang selanjutnya ada suhu udara yang panas. Bila diperhatikan dengan seksama, tawuran yang terjadi di Jakarta seringkali terjadi pada siang hari di terik panas matahari. Tapi bila musim hujan relatif tidak ada peristiwa tersebut. Begitu juga dengan aksi-aksi demonstrasi yang berujung pada bentrokan dengan petugas keamanan yang biasa terjadi pada cuaca yang terik dan panas. Tapi bila hari diguyur hujan, aksi tersebut juga menjadi sepi. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa suhu lingkungan yang panas itu memiliki dampak terhadap tingkah laku sosial berupa peningkatan agresivitas. Yang selanjutnya adalah jenis kelamin. Menurut Schaffer, pada tahun 1985, agresi bisa terjadi pada laki-laki dari masa remaja sampai dewasa muda, tetapi tidak demikian pada perempuan karena agresi laki-laki lebih ditolerir oleh masyarakat daripada agresi pada perempuan, sehingga perempuan yang dituntut lebih halus oleh budaya, agresivitasnya tidak terlalu tampak. Yang selanjutnya ada kondisi fisik, lalu ada media massa. Media massa baik cetak maupun elektronik juga banyak menyajikan hal-hal yang bersifat agresif. Tayangan film dan iklan-iklan yang mempertontonkan adegan kekerasan secara tidak langsung maupun langsung dapat mempengaruhi penontonnya, yang bahkan dapat menirukan dan mempraktekkan adegan yang pernah dilihatnya. Dan yang terakhir ada penyimpangan pemikiran. Berikut adalah hasil paparan dari diskusi kelompok kami mengenai topik agresivitas massa. Semoga yang kami sampaikan ini dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada rekan-rekan sekalian. Atas perhatian rekan-rekan, kami ucapkan terima kasih.